Baiklah, kita bersiap sedia, sila berdoa di dalam hati, berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan sesi khotbah pengembalaan setelah dengan PKR dan juga hari Sabat pada hari ini. Pertama-tama mari kita naikkan pujian kidung rohani bilangan 206. Aku pasti berjumpa dengan Tuhan. 206. Sama-sama berdiri. Tuhan ku merdeka, bebas dari penderitaan, jiwa tenang dan tenteram, penyanyi geram di surga, berjumpa Dia dalam surga, selalu pujian indahnya, berjumpa Dia dalam surga, selalu pujian murahnya, karena dunia takkan kekal, apabila kasihlah kita sediakan bagiku tempat kenaman yang kekal, berjumpa Dia dalam surga, selalu pujian indahnya, berjumpa Dia dalam surga, selalu pujian murahnya. Musuh dunia akan musnah, masa fana pun berlalu, Tuhan janji bagai kekal bagi hamba-Nya yang setia, berjumpa Dia dalam surga, selalu pujian indahnya, berjumpa Dia dalam surga, selalu pujian indahnya. Ku harus berjaga-jaga, bertanding dalam kita, bila Tuhan datang lagi, kita menyambut puji Dia. Berjumpa Dia dalam surga, lalu pujian indahnya, berjumpa Dia dalam surga, lalu pujian indahnya. Selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita pertama-tama panjatkan doa kesyukuran kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan masih lagi memberikan kesempatan untuk kita terus mempelajari firman Tuhan, menyempurnakan rohani kita. Dan juga kita berdoa memohon Tuhan kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya membantu hamba-Nya menyampaikan firman, dan kita semua yang mendengarkan supaya kiranya melalui perkongsian ini dapat sama-sama membangunkan iman kepercayaan kita bersama. Jadi mari kita sama-sama satu hati kita berlutut berdoa, sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, salam damai sejahtera, salam sahabat, salam pertemuan. Saya ucapkan kepada saudara-saudari serta teman-teman sekerja, ya kira dimanapun kalian berada, kiranya damai sejahtera dan juga sukacita dari Tuhan Yesus Kristus akan sentiasa menyertai kita semua. Dan kiranya Roh Kudus akan bekerja di antara kita untuk kita sama-sama untuk saling mendorong, saling menasihati melalui ajaran-ajaran
terdapat di dalam kitab suci. Baik, di dalam kesempatan pada petang Sabat ini kita akan sama-sama belajar satu tajuk yaitu merupakan satu persoalan, yaitu apakah responmu saat hadapi musibah. Jadi apakah tindak balas kita apakah tindak balas kita di dalam kita menghadapi musibah. Baik, pertama-tama kita ingin belajar sedikit tentang makna musibah ini. Musibah ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi pengertian pada umumnya adalah menggambarkan ataupun menceritakan tentang bencana malapetaka ataupun kecelakaan, bencana malapetaka ataupun kecelakaan. Dan sudah tentu hal-hal ini sentiasa berlaku di dalam yaitu kehidupan manusia ini. Dan kita tahu setiap manusia pun sebenarnya tidak ingin akan ditimpa musibah. Tetapi walau bagaimanapun, ini adalah suatu perkara yang memang kita tidak dapat elakkan. Dan kalau kita melihat catatan sejarah di dalam Alkitab, maka musibah itu sudah tentu pertama-tama terjadi. Kira-kira waktu itu adalah apabila manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, Alkitab mengatakan apabila manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, maka bumi ini telah pun ditumbuhi dengan semak duri. Jadi manusia berdosa, maka dunia ini atau bumi ini sudah ada semak duri. Maka bagaimanakah manusia menjalani kehidupan mereka? Maka sudah tentu bersusah payah di atas semak duri ini. Dan semak duri itu sebenarnya adalah menunjukkan tentang keperitan, tentang kesusahan yang pasti saja akan dihadapi oleh setiap orang yang tinggal di bawah muka bumi ini. Nah, Alkitab ada memberitahukan kepada kita, asalkan kita tinggal di bumi ini, masih tinggal di bumi ini, maka kita pasti tidak akan terhindar daripada menghadapi musibah itu. Mari kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9. Kita baca ayat 4 hingga ayat 5. Terlihat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 9 terlihat mulai dari ayat yang ketiga. Terlihat mulai dari ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus membacakan ayat suci Alkitab. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ketiga. Ayat 3, inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik, di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, sebenarnya sebelum itu dia menceritakan tentang, mengisahkan tentang bahwa nasib semua orang adalah yang sama. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang kedua, tidak kira apa orang itu, siapa orang itu, maka dia akan menghadapi musibah di dalam kehidupan. Maka di dalam ayat 3 menyimpulkan, musibah itulah merupakan satu celaka. Dia kata, celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Apa itu? Sebab di bawah matahari, nasib kita semua ini adalah sama saja. Maka karena nasib manusia di bawah muka bumi ini adalah sama. Tidak kira dia orang benar, orang jahat. Nasib
manusia di bawah muka bumi adalah sama. Maka ini mengakibatkan apa? Maka dia berkata, hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebabalan, dan dalam hati mereka seumur hidup. Ya. Jadi karena apabila melihat secara umumnya nasib manusia di bawah muka bumi ini adalah yang sama. Tidak kira orang benarkah orang jahatnya, nampak sama saja. Ya, kalau orang benar sakit, orang baik pun, orang benar sakit, orang fasik pun sakit juga. Orang jahat sakit, orang baik sakit. Jadi semua ini sama. Kalau orang baik ditimpa celaka, orang yang fasik pun ditimpa celaka. Jadi adalah sama. Bila melihat kesamaan ini, maka timbul pikiran dalam hati orang. Hati yang bagaimana? Karena nasib semua orang adalah sama, maka akhirnya dia tidak akan memperdulikan tentang macam mana dia menjalani kehidupan itu. Itulah dia mengatakan, hati anak-anak manusia pun karena berpikir begitu, maka akan bertambah jahat, bertambah bebal. Nah, namun bagi kita sebenarnya kita harus tahu bahwa walaupun nasib semua orang di bawah muka bumi ini adalah sama, tetapi suatu hal yang menjadi satu sumber pengharapan bagi kita ialah apa? Kalau kita lihat di dalam ayat 4 yang mengatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Kalau kita masih bernafas, kita masih bernyawa, ini bermakna kita mempunyai harapan. Nah, bagi kita sebagai orang yang percaya, sudah tentulah pengharapan kita tidak letak kepada hal-hal di dalam dunia ini, tetapi kita meletakkan pengharapan kita pada masa akan datang, yaitu ya di surga. Jadi bagi kita hari ini, memang di bawah muka bumi ini nasib kita adalah yang sama. Semua orang akan menuju satu tempat, yaitu alamat itu mati, kematian. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita yakin bahwa di suatu saat, walaupun di bumi ini kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan menghadapi banyak musibah, tetapi kita yakin percaya di suatu saat nanti, maka ternyata kelak sekiranya kita adalah orang yang hidup berpaut pada Tuhan, maka kita akan ditempatkan di sisi Tuhan di dalam kerajaannya yang mulia di surga. Jadi oleh itu saudara-saudara sekalian, kita harus sentiasa bersyukur kepada Tuhan, karena pada hari ini kita termasuk orang hidup. Pertama-tama kita meninjau hari ini, saat ini. Walaupun kita menghadapi musibah, tetapi kita masih patut bersyukur karena kita masih hidup. Tubuh jasmani kita masih hidup. Yang kedua, hari ini walaupun kita ditimpa musibah, kita juga patut bersyukur. Kenapa? Karena kita masih memiliki daya hidup yang rohani. Ya, daya hidup yang rohani. Dan itulah merupakan suatu keutamaan. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dia mengatakan bahwa di dalam ayat, kita lihat di dalam ayat 5 ya, di dalam ayat 5 mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Ini bermakna selagi kita masih ada nafas, masih hidup, walaupun ditimpa musibah, tidak mengapa. Karena kita masih mempunyai kesempatan demi kesempatan untuk mengoreksi diri kita, membetulkan diri kita, supaya pada saat kedatangan kembali Tuhan Yesus, kita layak untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang mulia di surga. Jadi saat ini ya, marilah kita sama-sama belajar daripada Alkitab, yaitu saat kita menghadapi musibah, bagaimanakah kita sepatutnya memberi respon, sepatutnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, bagaimanakah sepatutnya kita memberi respon. Jadi petang ini saya akan menggunakan beberapa tokoh di dalam Alkitab sebagai teladan, bahkan menjadi suatu sempadan ya di dalam kehidupan kita. Artinya yang baik itu jadikan teladan, yang tidak baik itu menjadi
sempadan dalam kehidupan kita. Baik, pertama-tama mari kita lihat ya tentang seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu yang tidak asing bagi kita, yaitu ini Daud, Raja Daud. Kita lihat di dalam kitab 2 Samuel, kita lihat di dalam kitab 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 kita lihat di dalam ayat 15. 2 Samuel pasal 12 ayat 15. Ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Jadi kalau kita lihat di dalam catatan ini, musibah yang dihadapi oleh Daud di sini dikatakan yaitu anaknya sakit. Jadi anak ini adalah yaitu anak kepada yaitu Bathsheba ya. Dan kita dapat melihat dari catatan Alkitab bagaimana ini Daud dia telah ini meniduri ya Bathsheba. Jadi akibat daripada perbuatan itu maka Bathsheba telah pun mengandung. Dan di sini kalau kita lihat dia akan melahirkan yaitu anak. Nah, tapi walaupun anak ini dilahirkan, maka di sini memberitahukan ya melalui Nabi Nathan, memberitahukan kepada Daud bahwa anak itu akan sakit. Baik, kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 11 ya. 2 Samuel pasal 11 ayat 27. 2 Samuel pasal 11 ayat 27, setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi walaupun Daud dia coba menyembunyikan perbuatannya yang jahat itu, tetapi itu adalah di sisi Tuhan, ya. Di sisi Tuhan itu adalah merupakan satu perbuatan yang jahat. Walaupun mungkin niatnya itu adalah yang baik, tetapi di sisi Tuhan itu adalah yang tidak baik. Saya yakin percaya kita semua paham kenapa dia itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Baik, kita lihat di sini apakah ataupun mengapa Daud ini ditimpa musibah di mana anaknya itu sakit dan akhirnya akan mati ya. Kenapa dia ditimpa musibah yang sebegitu? Lalu kita lihat di dalam kitab 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 kita lihat ayat 14. Ayat 14, walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi di sini mengatakan Daud ini perbuatannya itu tadi bilang jahat di mata Tuhan kan? Apa itu perbuatan yang jahat di mata Tuhan? Ialah di sini mengatakan dia menista Tuhan. Nah, bagaimanakah Daud ini dikatakan menista Tuhan? Sekurang-kurangnya ada dua hal lah yang kita boleh lihat, yaitu yang pertama adalah tadi saya sebut dia telah meniduri istri Panglima Uria, yaitu Bathsheba. Ya, sewaktu Panglima Uria keluar pergi berperang, maka bukan pula Daud ini dia menjaga kebajikan keluarga, ini dia punya panglima, tetapi hanya dia pula mengambil kesempatan. Ya, ini adalah suatu perbuatan yang menista Tuhan. Dan yang kedua, kejahatannya itu ialah di mana dia merancang untuk membunuh Panglima Uria. Ya, untuk menutup kesalahannya itu, maka dia guna caranya sendiri untuk membunuh Panglima Uria. Bagaimana caranya? Yaitu kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka dia dengan sengajanya menempatkan Panglima Uria ini di tempat barisan depan. Jadi barisan depan ini biasanya adalah yang berisiko tinggi ya, yang akan mati. Jadi dia sengaja buat begitu dan memang akhirnya Panglima Uria ini telah mati. Jadi ini adalah merupakan
Dua perbuatan yang dilakukan oleh Daud yang menista Tuhan. Oleh itu, walaupun dia telah mengambil Batseba itu sebagai istrinya dan menganggap dia sudah mengambil dan menganggap itu sebahagian daripada keluarganya. Tetapi akhirnya kita dapat lihat anaknya itu akhirnya mati ya. Jadi kita lihat musibah sudah berlaku. Ya, sudah berlaku, sudah terjadi terhadap Daud. Dan kita lihat bagaimana dia menghadapi musibah ya, yang telah ditimpahkan kepadanya ini. Kita lihat di dalam Alkitab. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 16. 2 Samuel pasal 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ayat 17, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Baik, di sini kita dapat lihat bagaimana respon ataupun bagaimana ini Daud dia menghadapi musibah yang telah dinyatakan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan ini, di mana anaknya itu sakit dan pasti akan mati. Jadi sebelum anaknya itu mati ya, maka apa yang dilakukannya di sini dia mengatakan dia memohon ya kepada Allah. Ya, memohon kepada Allah. Dia berdoa dengan tekun dan sudah tentu juga dia sertai dengan dia berpuasa ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 21 ya. Kita lihat di dalam ayat 21 berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Nah, jadi di sini selain daripada dia sebenarnya dia berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, tapi dia juga berpuasa ya, dia tidak makan demi karena anak itu. Jadi dari satu segi kita juga dapat lihat mengapa Tuhan ini mengasihi Daud ya, karena dia memang adalah seorang yang sungguh-sungguh di dalam pertobatan dia. Namun dari satu segi yang lain, walaupun dia adalah yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi salah tetap salah. Kan? Maka hukuman itu memang tidak terhindar ya, tidak terhindar daripadanya. Dan apa yang kita dapat lihat di sini, setelah dia menghadapi musibah ini, selagi anak itu belum meninggal, maka dia menggunakan kesempatan itu untuk terus-menerus bermohon dan bermohon kepada Tuhan. Tetapi setelah anak itu meninggal, dia didapat kabar anak itu telah meninggal. Sampaikan ya, dia punya pegawai pun ragu-ragu, takut-takut mau bagi tahu dia bahwa anak itu meninggal, sebab pegawai ini takut nanti perkara yang lebih buruk akan dilakukan oleh Daud. Ya, sedangkan anak itu sakit saja belum meninggal pun, dia sudah berdoa semalam-malaman, dia berpuasa, apalagi kalau dia sudah dengar anak ini meninggal. Jadi sangka para pegawainya itu, maka tentu akan lebih teruk. Tetapi sebaliknya berlaku ya. Tapi sebaliknya berlaku. Apabila Daud mendapati bahwa anak itu sudah meninggal, maka dia pun berhenti berdoa, dia tidak lagi berpuasa, dia tidak lagi menangis, dan melainkan dia mau sudah untuk makan dan juga minum. Ya, kenapa dia mempunyai respon ya yang sedemikian? Ya, kenapa dia mempunyai respon yang sedemikian? Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 22. Ini jawaban dia. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ayat 23, tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi?
Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Baik, di sini adalah merupakan satu hal sebenarnya yang positif, yang baik, yang boleh kita ambil ya sebagai satu teladan bagi kita pada hari ini, yaitu bagaimana Daud ketika dia menghadapi musibah, maka dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, bahkan dia sampai berpuasa, sama lama-lama dia berdoa dengan tekun, ya, dia memohon kasih sayang daripada Tuhan. Tapi sampai satu peringkat, maka nampaknya musibah yang dia hadapi itu terjadi juga. Ya, hal yang dia tidak mau terjadi itu pun terjadi juga. Tapi waktu itu dia tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Melainkan sebenarnya kalau kita baca dan hayati apa yang dikatakannya itu, artinya dia pasrah dengan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan kepadanya. Dia tahu juga bahwa dia adalah seorang yang telah dosa kepada Tuhan. Jadi walau bagaimanapun, selagi masih ada kesempatan, dia gunakan kesempatan itu untuk memohon belas kasih sayang daripada Tuhan. Ya. Jadi pada hari ini musibah yang datang ya terhadap kita, mungkin satu segi adalah suatu hukuman kepada kita atau merupakan satu amaran kepada kita. Jadi apa yang paling penting bagi kita ialah kita harus mengoreksi diri kita. Selama kita masih dapat dikatakan hari ini, kita harus sungguh-sungguh bertobat, mengakui dosa kita. Kita harus berdoa, berpuasa kepada Tuhan, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Khususnya apabila saat ini ya kita mendengar saudara-saudara mara kita, bahkan mungkin ahli keluarga kita yang terjangkit dengan ini virus ya, yang berbahaya ini. Jadi apakah harapan kita? Memang kita karena sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tetapi adakah doa kita didengarkan oleh Tuhan atau yang sebaliknya? Kita harus pasrah. Sebab kita tidak boleh mengatur Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengatur kita. Apa yang penting ialah, walaupun karena musibah itu kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Tetapi suatu hal yang harus jangan hilang dari hidup kita ialah apa? Iman kita. Biarlah karena musibah ini, mungkin orang yang kita sayang atau ahli keluarga kita atau apa juga, harta benda kita mungkin akan hilang. Tapi tidak mengapa. Yang penting jangan sampai kita kehilangan iman kepercayaan kita. Maka kita dapat lihat bahwa Daud ini, dia memberi respon yang baik terhadap musibah yang menimpanya. Jadi ini menjadi satu pengajaran atau mendapat menjadi satu teladan bagi kita hari ini. Baik, kita lihat seterusnya yang kedua. Kita lihat tokoh yang kedua. Juga adalah merupakan satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Ayub. Ya, Ayub. Baik, apakah musibah yang dihadapi oleh Ayub? Kita ulang kaji di dalam Alkitab. Kita lihat di dalam kitab Ayub pasal 2. Kita lihat di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 11. Ayub pasal 2 ayat 11. Ayat 11, ketiga sahabat Ayub mendapat kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang teman, dan Bildad orang Sua, serta Zofar orang Naaman. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Kita coba bandingkan lagi di dalam Ayub pasal 42. Kita bandingkan Ayub pasal 42 ayat 11. 42 ayat 11. Ayub 42 ayat 11, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpa Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang, satu kaseta dan sebuah cincin emas. Baik.
dua ayat ini kita coba lihat. Di sini ada menggunakan istilah segala malapetaka. Jadi segala malapetaka ini ada banyak malapetaka. Kalau tadi Daud itu dia satu, musibah yang dia hadapi. Dan ini kalau kita lihat, ini adalah segala malapetaka dua kali ya. Disebutkan satu kali yaitu permulaan dia ditimpa malapetaka itu, dan sekali itu ialah di pasal 42 itu ialah waktu dia sudah keadaan dia dipulihkan. Jadi apa yang dihadapi oleh Ayub ini ialah segala malapetaka. Jadi apakah segala malapetaka ini? Jadi memang sudah tentu lebih daripada satu kan. Jadi apa itu? Apa malapetaka yang dihadapi? Kita ulang kaji ya, saya tidak baca tapi kita bagikan ayat rujukan untuk renungan kita bersama. Baik, yang pertama, malapetaka yang pertama adalah di dalam Ayub pasal 1 ayat 13 sampai ayat 17 ya. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai ayat 17. Ini ialah berkaitan bagaimana dia punya harta ya. Termasuk juga dia punya itu pekerja-pekerja lah, pekerja-pekerja dia dilenyapkan, ya. Dia punya pekerja-pekerja dilenyapkan. Oke, yang kedua, malapetaka yang kedua ialah bermula dari ayat 18 sampai ayat 20 ya, 18 sampai ayat 20. Ini dia punya anak-anak. Anak-anak dia semua mati ya. Kemudian yang ketiga, malapetaka yang ketiga ialah dalam pasal 2 ya, pasal 2 ayat 7. Pasal 2 ayat 7 dan juga 8. Ini ialah Ayub sendirilah, di mana dia punya badan itu dari telapak kaki sampai batu kepala tidak ada yang sehat lagi. Jadi bara busuk seluruh badan dia lah. Jadi inilah tiga malapetaka. Segala malapetaka itu ialah tiga ini. Jadi kalau kita lihat datang secara bertubi-tubi. Ya. Hari ini kita dapat lihat ya, banyak orang baru ditimpa satu bencana, baru satu kecelakaan sudah tidak bertahan. Tapi Ayub ini dia berturut-turut. Orang berkata sudah jatuh ditimpa tangga, tetapi dia bertahan. Baik, kita lihat. Ya, kita lihat mengapa Ayub ini dia menghadapi musibah ini. Ya, menghadapi musibah ini secara bertubi-tubi ya. Kenapa dia hadapi hal ini? Nah, kalau Daud itu karena dia punya kesalahan kan. Ini kenapa? Kita lihat Ayub pasal 1. Kita lihat Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Ayub pasal 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi di sini menceritakan tentang Ayub. Kalau ikut catatan di sini, ini Tuhan yang memberikan kesaksian. Tuhan memberikan kesaksian bahwa Ayub ini bagaimana kehidupan dia. Ya, dia seorang yang saleh, jujur. Yang bagaimana itulah takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan napanya diulang lagi, yaitu dalam pasal 2 ayat 3 ya. Pasal 2 ayat 3. Pasal 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Baik, kalau kita lihat di sini juga menceritakan hal yang sama, yaitu latar belakang Ayub ini macam mana. Dalam pasal 1 ayat 1 pun ada, di mana dia adalah seorang yang saleh, jujur,
takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan apa yang dilakukannya itu berdasarkan catatan ini Tuhan sendiri memberikan kesaksian ataupun memberikan pengakuan. Jadi adakah kesalahannya? Ada kesalahannya atau tidak? Nah, memang tidak ada. Sebab kalau kita lihat tadi dalam Ayub pasal 2, ya pasal 2 tadi itu di dalam ayat 3 kalimat akhir mengatakan tanpa alasan. Jadi tidak ada kecacatan dia, ya tidak ada kecacatannya. Jadi kadang-kadang ini adalah satu hal yang memang membingungkan kita, ataupun suatu perkara yang memang kita rasa susah kita mau terima, yaitu seorang yang begitu baik, ya, sebegitu baik, tetapi akhirnya juga menghadapi musibah, ya, menghadapi musibah. Jadi kita lihat macam mana walaupun dia adalah seorang yang benar, orang yang saleh, yang menjauhkan diri daripada kejahatan, tapi dia sendiri pun tidak dapat terelak, ya, daripada menghadapi musibah. Kenapa dia menghadapi musibah ini? Kalau kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 11. Ayub pasal 1 ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Terlihat lagi ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, dalam kuasamu, hanya janganlah, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Oke, kalau kita lihat di sini, ya, nampaknya pada permulaan kehidupan Ayub itu adalah dia sentiasa sukses, ya. Tidak ada apa-apa masalah dalam kehidupan dia. Satu segi kita mengatakan dia adalah seorang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauh kejahatan. Tetapi dari sudut pandangan mata, jauh dari sudut pandangan mata manusia, artinya yang tidak dapat dilihat, hanya ada perbuatan Tuhan itu. Ya, ada perbuatan Tuhan. Apakah perbuatan Tuhan terhadap Ayub sebelum dia ditimpa musibah? Kalau kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 10, di sini mengatakan Tuhan itu dia membuat pagar. Nah, Tuhan itu membuat pagar sekeliling Ayub, ya. Dia membuat pagar, dia kata pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala harta yang dimilikinya. Oke, ada 3 hal yang dipagar Tuhan ini. Satu ialah dia, yaitu Ayub sendirilah. Kemudian rumahnya, itu ialah keluarga dia lah. Kemudian yang segala yang dimilikinya itu adalah hartanya. Ya. Jadi sebelum ini tiga-tiga ini tidak menghadapi apa-apa masalah. Dia ada musibah. Tetapi kenapa pula akhirnya ada musibah? Nah, ini karena kalau kita lihat, ya, di dalam catatan Ayub pasal 1 ayat 11 ini, nah, maka dapat memberitahukan kepada kita bagaimana, ya, iblis itu dia coba mendakwa, ya, dia coba mendakwa. Kalau di dalam pasal, kalau kita lihat, ya, dalam Ayub pasal 2 ayat 3 itu di sini kita lihat kalimat akhir, ya, ia tetap tekun dalam kesilihannya meskipun engkau telah membujuk aku. Nah, ini perkataan membujuk aku. Artinya iblis itu dia membujuk Tuhan, ya, membujuk Tuhan keluar. Nah, kalau dalam istilah yang lain dia membujuk Tuhan itu keluar. Artinya sebelum ini Tuhan yang memegari Ayub, dia punya keluarga, dia punya harta. Jadi tidak boleh siapa-siapa yang mencelakakan dia. Tapi apabila Tuhan dia keluar, ya, ataupun dia membuka pagar ini, maka itu sebab iblis dapat mencelakakan Ayub, ya. Dan
biasanya kita akan membuat kesimpulan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ayub. Ya, apa yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya. Ya, adakah kita hanya mau menerima yang buruk saja, yang baik saja daripada Tuhan? Adakah kita tidak menerima yang baik? Daripada perkataan ini, selalu kita membuat tafsiran bahwa yang jahat ataupun yang baik itu daripada Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang dicatatkan di dalam kitab Ayub itu bukan seperti itu ya. Tuhan hanya membuka pagar, artinya mengizinkan hal itu berlaku. Tetapi perkara yang jahat itu bukan datang daripada Tuhan ya. Sebab memang jelas dalam Alkitab. Misalnya ya kalau kita lihat ya Ayub pasal 2 ayat Ayub pasal 2 kita lihat ayat 6. Ayub pasal 2 ayat 6. Sini bilang apa? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ini dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi di sini berkata, nah ini dalam tanganmu. Tuhan berkata kepada iblis, itu dalam tangan kau. Untuk melakukan apa yang jahat itu, maka diserahkan kepada iblis. Tuhan bagi izin. Hal itu berlaku. Tapi bukan secara langsung Tuhan yang menimbulkan, memberikan kejahatan itu kepada Ayub. Kalau Tuhan yang memberikan kejahatan itu, musibah itu langsung kepada Ayub. Ini bercanggah dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kan. Yesus pernah berkata, kamu bapak-bapak yang baik pun tahu memberikan yang, kamu bapak-bapak yang jahat pun tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, dia pasti memberikan yang baik, Roh Kudus kepadamu kan. Jadi di sini memberitahukan kepada kita, dalam konteks ini kita dapat lihat kenapa Ayub ditimpa musibah. Ini bukan karena dia ada kecacatan, ada masalah di dalam kepercayaan. Dia adalah seorang yang sempurna dan dia diperakui oleh Tuhan. Tetapi kenapa hal ini terjadi juga? Karena kita dapat melihat dalam alam rohani. Ini Ayub tidak nampak. Ya, dalam alam rohani, maka di sana Tuhan telah membuka pagarnya. Ya, membuka pagar supaya iblis dia boleh mendatangkan musibah itu. Dan dari satu sisi, dari segi Tuhan, maka ini sebenarnya adalah merupakan satu ujian, satu pengujian di dalam imannya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana Ayub memberi respon terhadap musibah yang diterimanya, walaupun pada hakikatnya sepatutnya dia tidak akan menghadapi musibahan. Baik, kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat yang kurang patut. Jadi kita lihat dia punya respon. Dia punya respon ini adalah yang sangat-sangat baik sekali ya. Walaupun dari satu segi memang dia patut mau bersungut-sungut kepada Tuhan ya. Kenapa? Karena selama ini dia menjalani kehidupan yang macam mana. Dan kehidupannya itu yang baik itu pun adalah yang diperakui oleh Tuhan. Tetapi akhirnya dia ditimpa musibah juga. Ya. Maka sudah tentu dia boleh bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa hal ini berlaku? Tetapi nampaknya dia tidak berbuat sedemikian. Bahkan dia mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini sama seperti dia mengatakan, terjadilah kehendak Tuhan. Itu Tuhan punya kuasa, Tuhan punya hak. Buat begitu dia terima saja. Dia pasrah menerima musibah yang diterima itu. Dan di sini mengatakan dalam ayat 22, Ayub dia tetap tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat yang kurang patut baginya. Jadi saudara dan saudara sekalian, pada hari ini di dalam kehidupan kepercayaan kita selalu berkata, kita ini adalah orang benar. Lebih-lebih lagi kita adalah seorang yang sentiasa melakukan perintah Tuhan, kita rajin baca kitab, kita rajin berdoa. Nah, setiap masa
Kita sentiasa melakukan apa yang Tuhan suka kita coba lakukan, dan apa yang jahat kita coba elakkan. Tapi terjadi juga musibah dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita memberi respon akan hal ini, saudara? Jadi sudah tentu kita harus mencontohi sama seperti Ayub, ya. Sama seperti Ayub. Dia sentiasa berdada lapang. Dia sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, dan dia sentiasa memberikan hak memberi dan mengambil itu ke dalam tangan Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita dapat lihat dia sentiasa mempunyai pikiran yang positif. Hari ini saudara sekalian, bagaimanakah kita apabila menerima musibah? Sebagai seorang yang benar, kita menerima musibah. Bagaimanakah respon kita terhadap Tuhan? Dan bagaimana supaya kita dapat memberi respon yang baik? Saya rasa saya ingin kongsikan satu ayat di dalam Alkitab supaya ini menjadi satu pedoman bagi kita. Selain daripada dua tokoh tadi, maka rasanya ayat ini sesuai untuk kita sama-sama pikir-pikirkan. Saat kita menerima musibah atau ditimpa musibah, sepatutnya apa yang harus kita lakukan? Mari kita membaca akhir sekali di dalam kitab Yesaya pasal 30. Kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 kita lihat di dalam ayat 15 ya. Kita lihat dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertaubat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita baca sampai sini. Jadi apa yang paling penting sekali saat kita menghadapi musibah, mesti kita mau bertenang. Bila kita sudah bertenang, kita cool, kita bertenang, maka baru ada kesempatan kita mau berdoa. Bila kita tenang, kita dapat berdoa, maka waktu itu baru kita akan dapat suatu kekuatan. Kita akan dapat memahami mengapa Tuhan mau melakukan hal ini pada kita. Nah, sama seperti ini Ayub. Maka pada akhirnya dia pun tahu bahwa kenapa dia sebagai seorang yang benar akan mengalami jalan hidup yang sedemikian. Nah, dia berkata, seandainya Tuhan itu mau menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi kita dapat lihat melalui perkataannya itu, maka dapat memberitahu kepada kita bahwa dia, karena dia tenang, karena dia memberi kesempatan pada dirinya untuk berdoa, maka akhirnya dia mendapat jawaban. Jadi pada hari ini, kiranya kita juga dapat melakukan hal yang sama. Baik, rasanya inilah sebagai satu perkongsian bagi kita semua. Kita tahu sekarang ini memang kita sentiasa menghadapi musibah, tapi yakinlah, percayalah, segala musibah yang kita terima sungguhnya ada hikmah di sebaliknya. Dan apa yang penting, bertenanglah, berdoalah, bersandarlah kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan sentiasa memberi penghiburan demi penghiburan pada kita semua. Tuhan memberkati. Kita rehat berdoa di dalam hati, doa dalam hati. Haleluya, amin. Baik, kita